Aku belum pernah melihatnya. Aku tidak mau menikah. Apa salahnya istrimu? Dia lembut dan perhatian. Dia perawat di rumah sakit ternama Herui. Sudah aku bilang. Aku tidak mungkin suka tipe seperti itu. Wanita yang membosankan. Tempat tidur 28. Waktunya ganti obat. Namanya juga bagus. Sesuai namanya. Namanya Shen Qingwan. Kemari. Kau panggil. Brengsek, kau lihat kemana? Ada wanita yang berani menampar Yi Chen. Dia pasti akan mengamuk di sini. Malam itu, bagian mana yang belum aku lihat? Malam itu sudah selesai, uang dan barang sudah lunas. Kau tidak bisa main-main, ya? Namamu Shen Qingwan. Namanya terdengar begitu lembut. Tapi kalau bertindak seperti harimau betina, Maaf ya, aku tidak tahu kau mau lihat namaku. Kalian sudah menikah secara resmi. Jangan kira, dengan melarikan diri dari pernikahan, kau bisa tidak pulang. Dia malam itu juga melarikan diri dari pernikahan. Sudah, lukamu tidak parah. Kau bisa pulang. Suster, jarum suntikmu meleset. Jangan cari masalah sama suster itu. Aku melihat dengan jelas. Kau buta? Aku tidak buta. Aku melihat seekor anjing penjilat yang sombong. Tadi masih baik-baik saja. Suster, jangan biarkan aku mati. Dik, tusuk dia, tusuk keras-keras. Aduh, sudah. Aku atur sedikit. Kalian berdua. Pada hari yang sama, di tempat yang sama melarikan diri. Jangan-jangan itu pasangan pernikahan masing-masing. Kau. Jangan-jangan itu istriku. suamiku. Siapa nama suamimu? Maaf ya. Halo, Wan, malam ini makan di rumah nenek ya. Xiao Chen sudah menunggumu di rumah. Dia khusus datang untuk meminta maaf padamu. dia menungguku di rumah. Kalau dia. Sepertinya suamiku bukan dia. Baik, nenek, aku mengerti. Sepertinya juga tidak kebetulan. Suamiku menyuruhku pulang makan. Hei, sadarlah. Matamu hampir jatuh ke tanah. Aku ingin cerai. Cerai? Kakak, kamu baru menikah kemarin. Apa ini? Kawin kilat, cerai kilat. Bukan itu. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Menurutku, kamu terhadap perawat kecil itu cukup istimewa. Jangan-jangan karena dia, kan? Tidak ada hubungan dengannya. Aku sendiri yang memikirkannya. Surat perceraian sudah aku siapkan. Tinggal menunggu untuk memberikannya padanya. Kamu masih berniat cerai? Kamu mau cerai lagi? Jangan pukul, jangan pukul. Malam ini, aku sudah mengajak Wan makan di rumah tua. Hari ini, aku akan mengikatmu dan membawamu pulang. Bahkan, jika makan malam ini, itu adalah makan malam perpisahan. Kamu, Nenek, tenang. apa yang kalian bicarakan tadi? Aku dengar dari luar pintu. Apa yang kamu katakan? Perawat kecil itu tahu. Kamu sudah menikah dan masih menggoda kamu. Apa bedanya dengan perempuan jalang lainnya? Apa bedanya? Dia bukan perempuan jalang. Aku bercerai juga bukan karena dia. Aku tidak suka wanita seperti itu. Wanita yang aku suka adalah yang berterus terang. Hatinya tulus. Menantu perempuanku, lembut dan tenang. Berpengetahuan dan sopan. Hanya wanita seperti itu yang cocok untuk dinikahi. Orang, kemari, ikat anak nakal ini dan bawa pulang. Siap. Jangan begini, jangan begini. Apa yang kalian lakukan? Jangan jatuhkan aku. Kalau tidak, gaji hari ini tidak cukup untuk dipotong. Wan, cepat kemari, lihat suamimu.
Nenek, Hecheng, bagaimana kau di sini? nenek, jangan keras-keras memukul. Aku juga dipaksa oleh Hichen. Aku juga korban. Surat perceraian. Pergi beritahu anak nakal itu. Aku sama sekali tidak mengizinkan. Dia bersama perawat kecil itu. Perawat. Orang yang disukai Sanye. Juga seorang perawat? Nenek, jangan marah lagi. Kita makan dulu. Anak nakal itu sungguh membuat khawatir. Tidak sebaik Wan kita. Cepat pergi. Suara wanita ini. Seperti perawat kecil kemarin. Perawat kecil yang disukai Chen. Ternyata istrinya. Dia masih berusaha bercerai dengannya. Menarik. Aduh, Nenek, percakapan kalian tadi sudah kudengar. Karena Sanye sudah punya hati, maka pernikahan ini lebih baik bercerai. apa punya hati? Dia hanya seorang perempuan penggoda. Dia jelas sudah bersuami. Masih menggoda Xiao Chen. Bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. King Wan, gawat darurat. Ada pasien terluka. Baik, segera datang. Nenek, aku pergi dulu. Yi Chen, kau tahu siapa istrimu? Kenapa? Kau juga disuap nenek? Menurutku, sebaiknya jangan bercerai. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Kau menelepon hanya untuk mengejekku. Sepertinya kau hanya tidak banyak kerjaan di perusahaan. Kau akan kukirim ke luar negeri. Menambang batu bara beberapa hari saja. Bukan. Ku bilang padamu, istrimu adalah istrimu adalah perawat yang kamu suka itu. Hei, hei. Yi Chen, berani kamu tutup teleponku? Nanti kamu akan menyesal. Kenapa kamu lagi? Aduh, sakit? Ya ke rumah sakit. Lompat dari mobil. Menyebabkan banyak sendi terkilir. Aduh. Sakit sekali, aduh. Pelankan, pelankan. Kamu bilang, kenapa sih kamu selalu bermasalah sama mobil? Ya karena nenekku, Ya karena nenekku memaksaku untuk bertemu dengan wanita yang belum pernah aku temui untuk makan. Mau gimana lagi? Demi menjaga kesucianku. Ya aku terpaksa lompat dari mobil. Oh. Suster, kamu nggak senang? Enggak. Ada bagian lain yang sakit? Leherku. Oh juga punggung, semuanya sakit. Sini. Letakkan dagumu di tanganku. Bukan seperti itu. Anu lalu dan punggung kamu peluk dengan kedua tangan peluk dirimu sendiri. Relax. Kekuatanmu besar sekali. Apa kamu mau membunuhku? Ini pekerjaanku. Suster Shen, ibumu menunggumu di kantor. Baik. King Wan, proyek keluarga Shen terpaksa dihentikan. Ada celah dana sekarang yang bisa membantu kita. Hanya San Ye Wan. Kamu bantu ibu kali ini saja, ibu bersumpah. Ibu tidak akan pernah menyakitimu lagi. Sekali saja. Ibu sudah mencari tahu untukmu. Jas custom made ini adalah merek favorit San Ye. Dan anggur merah ini juga yang paling sering dia minum. Kau merendah di depan San Ye, agar bisa mengajukan permintaan padanya. Mau kemana aku antar?
Antar aku ke grup Yan. Temui suamiku. Bukankah kau akan mengantarku ke grup Yan? Kenapa ke sini? Hei, apa yang kau lakukan? Anggur merah Yajia dari Italia, favoritku. Babi hutan tak bisa menikmati makanan halus. Suamimu yang brengsek itu tidak layak minum ini. Hidupmu harus kau kendalikan, bukan ibumu. Pria baik di dunia banyak sekali. Jangan menggantung diri di satu pohon. Pinjam korek. Kau benar. Aku akan bercerai dengannya. Menjalani hidupku sendiri. Telepon kantor, saya angkat. Halo, pelanggan yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi. Mari kita bercerai. Besok saya akan mengirimkan surat perceraian ke kantormu. Apakah Direktur Yan ada? Ada dokumen di sini yang perlu ditangani segera. Anda, tunggu sebentar ya. Halo, Nenek. Ada apa? Wan Wan, sekarang kamu datang ke rumah nenek untuk memilih gaun. Besok malam, kamu dan Xiao Chen pergi bersama ke gedung Xingchen untuk menghadiri sebuah pesta. Nenek akan mengundang semua orang di Jiangcheng untuk memberikanmu nama yang baik lagi. Nenek, sebenarnya aku sudah bersiap. Nenek sudah renta. Dengan ini, nanti pergi juga tenang. Oh ya, tadi kamu bilang bersiap apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Dia di mana? Nyonya Direktur Utama sepertinya sudah pergi. Apa? Menyuruhku pergi bersamanya ke pesta. Aku tidak pergi. Kamu tetap harus pergi. Wan Wan sudah setuju pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku mogok makan. Hei, bukan. Apa-apaan setuju cerai? Itu cuma akal-akalan, main tarik ulur saja. Jadi pesta ini, kamu tidak berniat pergi? Pergi. Aku akan di pesta. Langsung berterus terang dengan wanita itu untuk bercerai. Membuat masalah besar. Nanti. Aku lihat. Bagaimana nenek mencegahku bercerai. Yan Yichen, kamu cari masalah saja. Nanti malah kamu yang tidak mau cerai. Suster. Tolong bantu aku. Besok temani aku ke Gedung Bintang untuk menghadiri jamuan makan malam. Gak nyangka ada kebetulan seperti ini. Bahkan tempat jamuannya pun sama persis. Mungkinkah dia benar-benar suamiku? Istriku yang belum pernah kulihat ada di sini juga. Aku ingin minta bantuanmu jadi pendampingku. Aku ingin membuatnya mundur. Jangan ganggu aku lagi. Aku gak mau kena masalah. Aku akan carikan pengacara perceraian terbaik, supaya kau bisa dapat sebagian besar harta si brengsek itu. Setuju. Oke? Kamu dengar? Jamuan ini secara resmi jamuan amal.
sebenarnya adalah nyonya tua keluarga Yan yang mau memperkenalkan Tuan Yan ketiga dan menantu perempuannya untuk tampil di depan umum. Tuan Yan ketiga adalah putra sulung keluarga Yan. Dia tokoh berpengaruh di Jiangcheng. Dia rendah hati, jarang muncul di jamuan. Gadis ini terlalu cantik. Putri siapa dia? Dia adalah Shen Qingwan. Dulu waktu aku ngejar dia, dia pura-pura polos. Sekarang baru tahu dia dulu nolak aku, ternyata sudah incar keluarga Yan yang kaya. Dia belum tahu kan, Tuan ketiga datang ke jamuan ini, cuma buat cerai dia. Astaga, ini benar-benar tampar mukanya. Setelah Tuan ketiga ceraiin dia, aku mau coba rasanya. Lin Yushuan, jaga mulutmu. Shen Qingwan, kau gila? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Dan aku harap Tuan Lin tidak mengeluarkan kata-kata kotor, itu menurunkan kualitas moral. Kau hanyalah mainan. Apa yang kau sombongkan sepanjang hari? Pura-pura suci? Betul, siapa yang tidak tahu niat keluarga Shen? Teman-teman, perempuan ini bisa dibeli dengan uang. Bagaimana kalau malam ini, kita bersenang-senang bersama? Benar-benar bajingan. Kau ini tidak tahu diri. Berani memukulku? Kau pikir kau siapa? Di keluarga Yan, kau seperti wanita di zaman dulu yang bisa dipilih-pilih, tidak ada bedanya. Jangan-jangan dia istri Tuan Yan? Dipermalukan seperti ini, Tuan Yan tidak muncul. Sepertinya Tuan Yan tidak peduli padanya. Apa? Shen Qingwan, kau membuatku marah. Hari ini jika tidak patuh merangkak di antara selangkanganku, masalah ini belum selesai. Bajingan, lepaskan aku. Aku ini istri Tuan Yan. Masa aku bisa diperlakukan seenaknya? Tuan Yan bahkan tidak hadir di pernikahan. Kau masih berharap dia menolongmu? Meskipun istri keluarga kaya, tapi jadi begini. Ini mempermalukan Tuan Yan, kan? Ku dengar keluarga Lin dan Yan bersahabat lama. Kusarankan kau patuh saja, ikuti Tuan Lin, biar masalah selesai. Tidak mau? Percaya tidak, aku akan mengajarimu. Berhenti semuanya. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Siapa kau? Berani memukulku? Namaku. Kau tidak pantas tahu. Shen Qingwan, kau sudah menikah masih mencari pria di luar? Sungguh tidak tahu malu. Sungguh hati yang kotor. Melihat apapun kelihatan kotor. Apa yang kau katakan? Si cowok ganteng, kau tahu siapa aku? Aku dari keluarga Lin di Jiangcheng dan keluarga Yan. Itu persahabatan turun-temurun, menyinggung Tuan Yan. Aku langsung menghapusmu dari Jiangcheng. Persahabatan turun-temurun? Tuan Yan yang sangat berpengaruh. Bagaimana mungkin dia berteman dengan orang sepertimu? Orang tidak berpengetahuan. Kurasa kau ketakutan? Kau ingin aku memaafkanmu? Bisa juga. Hari ini seperti anjing, merangkak dari bawah selangkanganku, lalu jilat anggur ini, sampai bersih dari lantai. Aku akan bersikap besar hati melepaskan kalian berdua. Baik. Kau cepat pergi, jangan pedulikan aku. Katanya Tuan Yan ini adalah orang yang kejam. Sosok yang kejam, kau tidak boleh menyinggungnya. Aku sudah minum anggur. Kau harus temani minum 1 botol, sebagai tanda hormat. Bukankah kau punya dukungan di belakang? Hari ini aku akan menyelesaikanmu. Lain hari aku akan minta maaf kepada Tuan Yan. Shen Qingwan cowok ganteng, yang kau cari ini sebenarnya siapa dia? Kau sudah punya suami masih mencari pria di luar? Sungguh sudah biasa jadi wanita genit? Aku adalah suaminya. Apakah pria ini adalah Tuan Yan? Dia sudah memutuskan untuk bercerai dengan suaminya yang disebut-sebut itu. Mulai sekarang, aku adalah suaminya. Hanya demi cowok ganteng sepertimu, dia benar-benar mau bercerai dengan Tuan Yan? Tuan Yan. Suamimu bernama Yan Yichen. Xiao Chen, kamu di mana?
Ku dengar kamu mau cerai dengan King Wan. Nenek, jangan marah dulu. Mungkin itu hanya gosip. Aku harus cari dia. Aku tanya baik-baik. Wan gadis yang baik. Nenek, 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 nenek. nenek. Ini serangan jantung. Kamu telepon 110 dulu, baringkan nenek. Aku pijat jantungnya. Baik. Dokter, Kalian keluarga pasien? ya, Iya, Sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien sudah ditangani profesional. Resusitasi jantung. Syukurlah cepat ditolong. bagaimana kondisi pasien sekarang? Sekarang sudah lewat bahaya, tapi masih perlu dirawat beberapa hari. Istirahat yang cukup. Baik. Syukur alhamdulillah. perawat kecil, terima kasih banyak. Pertama selamatkan aku, lalu nenek. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Yan. Tidak apa. Ini tugas Dasar saya. anak durhaka. Aku sudah tahu. Kamu ternyata mau cerai dengan Tuan Yan. Kami keluarga Shen masih mengandalkan bantuan keluarga Yan. Kalau kamu cerai, bagaimana nasib keluarga Shen? Tante, ini rumah sakit. Tolong jaga ucapan dan perbuatan Anda. Oh, aku sudah dengar di pesta Shen King Wan cari laki-laki hidung belang. Kurasa itu pasti kamu. Tante, apa di mata Anda, putri Anda, hanya alat perjodohan? Atau Anda tidak pernah memandangnya dengan serius? Kamu. Siapa kamu? Berani menggurui aku? Ya, keluarga Shen terlalu mencolok. Memang ada orang yang berniat jahat demi uang mendekati anakku. Biarpun aku dan King Wan tidak bersalah, andai aku punya perasaan padanya itu karena dia layak dicintai, bukan karena harta keluarga Shen yang cuma recehan. Kamu. Dia bilang aku layak dicintai. Sejak kecil baru pertama kali ada orang yang berkata begitu padaku. Aku tahu, kamu sama gadis nakal itu pasti ada hubungan khusus. Kamu tahu King Wan sudah bersuami. Masih mendekatinya. Kamu punya muka enggak? Cukup, Ma, ini rumah sakit. Kamu memarahiku tanpa tahu duduk perkaranya. Apa kamu pernah pikir perasaanku? Kalau kamu nggak peduli keselamatan keluarga Shen. Ngotot minta cerai. Apa kamu peduli sama kami? Harta keluarga Shen itu semua hasil jerih payah ayahmu. Aku berjuang mati-matian menjaganya semua demi kamu. Sungguh munafik, apa demi aku atau demi memuaskan ambisimu jadi orang kaya, mau numpang nama keluarga Yan? Anak durhaka. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Kamu nggak apa-apa? Biasa aja. Kalau nggak karena dia ibu King Wan udah aku pukul dari tadi. Romantis sekali kalian. Kayaknya kamu sering pakai cara licik ini untuk merayu cewek lain. Apa kamu kira? Pikiran semua orang sekotor kamu? Kamu. Aku bilang, aku memang suka laki-laki hidung belang. Aku memang mau tinggalkan keluarga Shen. Aku memang mau cerai dengan suami bajinganku. Ayo kita pergi. Kamu. Anak pembangkang. Ibu, tangannya keras sekali ya. Ini salahku. Sejak kau bertemu denganku, sepertinya kau jadi sangat sial. Hari ini, jika kau tidak melindungiku, kau tidak akan terluka. Masa, aku malah harus berterima kasih padamu. Kau memberiku kesempatan menjadi pahlawan. Dengan begitu, apakah kau akan selalu mengingatku? Kepada wanita lain, apa kau juga pandai bicara seperti ini? Hanya kamu. Aku hampir selesai mengoles. Ada orang lain yang perlu dirawat. Aku pergi dulu. Dia sudah punya istri, Lo, jangan berpikiran macam-macam. Apa dia istriku atau bukan? Aku harus menyelidikinya dengan jelas. Tidak boleh bingung lagi. Xiaofu.
Tolong selidiki sesuatu untukku. Aku ingin kau mencari semua informasi tentang istriku dan menyelidikinya dengan jelas. Semakin cepat semakin baik. Sanye, jika Anda ingin tahu siapa istri, lihat saja surat nikahnya. Kamu sedang apa? Nenek, saya... Apakah kamu lagi merencanakan perceraian? Nenek, bukan. Aku cuma ingin lihat seperti apa rupa istriku. Bukannya sudah pernah aku tunjukkan, tapi semuanya sudah kamu buang. Aku sekarang. Pikiran nakalmu itu aku masih tahu. Kamu ambil surat nikah, mau mengurus perceraian. Benar? Aku? Jangan berpikir, keluarga Yan kita. Hanya Wan yang menjadi menantu. Nyonya muda datang. Nyonya muda? Aku harus lihat apakah dia benar-benar perawat kecil. Kamu mau kemana? Aku mau lihat Nyonya muda. Kamu pergi keluar ini, mau dengan Wan membicarakan perceraian, kan? Aku. Kamu hari ini harus tinggal di sini, orang. Bawa tuan muda kembali ke kamar. Nenek, aku. Hari ini tidak boleh kemana-mana. Tunggu sampai kamu berpikir jernih baru bicara. Bukan, aku. Bawa. Tuan muda, maaf. Wan nak, biarkan nenek lihat baik-baik. Ida Marapan, Nenek, ada apa di atas? itu adalah anjing yang aku pelihara. Anjing yang tidak patuh. Kebetulan, hari ini aku ingin bicara denganmu. Di sini tidak nyaman bicara. Kita bicara di luar. Baik. Tuan muda, maaf. Tuan muda, maaf. Wan, kita bersantai saja di sini. Perawat kecil. Wan, apa kamu mendengar orang bicara sesuatu di luar? Jadi ingin cerai dengan Xiao Chen? Bukan. Aku punya. Gosip-gosip itu bilang Xiao Chen dengan perawat kecil. Itu semua palsu. Nenek sudah memarahinya habis-habisan. Dia juga tidak pernah berbuat salah padamu. Dia dekat dengan perawat kecil. Nenek sudah mendengar kabar. Maka hal ini pasti ada benarnya. Sudah menikah tapi masih bermain api dengan orang lain playboy. Perawat kecil itu sudah bersuami. Mereka tidak akan ada hasilnya. Nenek jamin Xiao Chen ke depannya akan dengan hal-hal kacau itu putus total. Nenek, sebenarnya aku sudah lama ingin. Baru bicara beberapa kata denganmu. Penyakit lamaku kambuh lagi. Nenek, kamu tidak apa-apa? Asalkan kalian berdua baik-baik saja. Meskipun suatu hari nanti aku mati. Hatiku tenang. Nenek sudah tua tidak tahan kejutan. Urusan cerai ditunda dulu saja. Hehe. Melihat dari pintu bagaimana, aku punya rencana. Nenek, mana wanita tadi? Dia baru saja pergi. Aku susah payah membujuk Wan, tinggal tidak cerai denganmu. Kamu ini jangan ribut lagi ya. Aku harus mencari perawat itu dan mencari tahu apakah dia istriku atau bukan. Tuan, kaki Anda bengkak seperti ini. Ikut aku, biar ku balut. Tuan, bagaimana tulangmu bisa patah? Sudah bergeser. Dulu waktu lompat dari mobil, lenganku terkilir. Itu perawat di rumah sakit ini, perawat Shen Qingwan yang membalutku. Oh, ya, di mana dia? Perawat Shen sedang tidak ada. Dia pergi menemui suaminya. Suang, bukankah dia mau bercerai? Mereka berdua sekarang di lantai 1. Dia datang dengan buket mawar besar.
Tapi ku dengar pria itu, sepertinya pria brengsek. Lukamu belum sembuh. Kamu harus istirahat. King Wan, mari kita mulai lagi. Mungkin perawat itu sudah baikan lagi dengan suaminya. Aku akan ke sana sekarang. Untuk apa jadi pengganggu? King Wan, barusan di lantai 1 ada pria tampan yang menanyakanmu. Dia datang dengan bunga mawar. Cepatlah pergi menemuinya. Aduh, mungkin itu pasien yang selalu mengikutimu sejak masuk rumah sakit, pasien itu. Oh, baik. King Wan, lama tidak bertemu. Guting. Kapan kamu pulang dari Amerika? Begitu turun dari pesawat, aku sudah merindukanmu. King Wan, mari kita mulai lagi. Maksudmu balikan? Pacarmu yang belajar di luar negeri itu, apa dia setuju? King Wan, soal ini bukankah sudah aku jelaskan? Ibuku yang memaksaku pergi ke luar negeri dengan Nona Zhao dan menjadi menantu di keluarga mereka. Aku hanya mencintaimu. Mencintaiku? Jadi untuk menyingkirkanku kamu menyarankan pada ibuku agar aku menikah dengan keluarga Yan menjadi alat pernikahan politik. Kamu sudah tahu? King Wan, saat itu aku hanya merasa bersalah padamu, jadi aku ingin mencarikanmu tempat yang lebih baik. Aku baru. Seperti yang kamu inginkan. Aku sudah menemukan tempat yang baik. Setelah menikah, aku hidup sangat bahagia. Jangan bohong padaku. Aku sudah dengar pada hari pernikahan, pengantin pria sama sekali tidak ada di sana. Jadi kamu datang hari ini untuk sengaja melihatku menderita, benar kan? Tidak, bukan itu maksudku aku. King Wan, tenanglah. Sudahlah. Kalau kau bisa lega, pukul saja aku sampai mati. Kalau mau mati, mati yang jauh. Jangan di rumah sakit kami. Aku sudah muak melihatmu. King Wan, Pergi. Yi Chen, kamu sengaja menghindari tidak bertemu istrimu. Dan terluka lagi dengan gagah berani? Bilang saja, ada perlu apa? Sudah ku telepon berkali-kali tapi tidak diangkat. Menjengukmu. Telepon pengkhianat, mana mau kuangkat? Bilang saja. Soal perceraianku, apa kau yang bilang ke nenekku? Aku takut kau menyesal istrimu. Yang kau suka itu perawat dari rumah sakit Herui. Mulai sekarang, perkataan seperti itu jangan disebut lagi. Hari ini, suami perawat itu masih menemuinya. Kalau kau masih menyebarkan rumor ini akan merusak reputasinya. Apa? Ah, sudahlah. Orang lain tidak tahu dirimu, masa aku tidak tahu? Sekarang kamu hanya keras kepala. Apa karena perawat itu tidak mau melayanimu? Kamu malu dan mencari alasan? Aku bilang, kalau kamu suka seorang wanita, beranilah mengejarnya. Hajar dengan uang. Nempel terus tanpa malu. Kamu pikir kamu uang? Apa semua orang harus menempel padamu? Kalau kamu punya cara, kita bertiga hidup bersama. Aku akan mengejarnya. Perawat itu istrimu. Kalau kamu tidak percaya, ajak dia keluar dan lihat. Memang harus diajak. Ajak keluar. Ceraikan. Apa benar dia istriku? Kali ini, akan terlihat sekilas. Kenapa dia sudah lama tidak datang ke rumah sakit? Entah cedera dislokasi kemarin, sudah sembuh atau belum? Lagi mikir apa? Kita sudah menikah. Besok jam 8, temui di kantor catatan sipil. Sepertinya nenek belum berhasil membujuknya. Mungkin ini lebih baik. Pernikahan yang tidak bahagia, tidak perlu dipertahankan. Baik.
Ibu pagi-pagi begini ada tamu di rumah. Iya, kamu pulang tepat waktu. Ibu ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ibu, apa kamu lagi-lagi ingin aku merayu Sanye? Sebenarnya aku sudah siap untuk Cerai ya cerai. Masalah ini ibu setuju. Sungguh? Ibu benar-benar setuju? Lagi pula, San Ye adalah tokoh yang sangat berpengaruh di Jiangcheng, sosok yang disegani, daripada bergantung padanya lebih baik cari yang mudah diatur. Terima kasih, Ibu. Sarapan sudah siap. Guting, kamu hari ini benar-benar repot. Apalagi pria sepertimu, yang sukses dalam karier. Dan masih mau memasak. Sudah jarang sekali. Ibu, pria mudah diatur yang Ibu maksud adalah dia? Iya. Dia tahu kamu pulang pagi ini. Dari pagi. Dia datang membuatkan sarapan untukmu. Guting, perhatian. Kalian dulu pacar, saling tahu satu sama lain, saling kenal. Apalagi, dia lulusan luar negeri, tidak keberatan kau janda cerai. King Wan. Hari ini aku datang tanpa undangan. Kamu tidak keberatan kan? Apa aku keberatan? Bukankah kamu sudah masuk? Anak ini kok begini. San Ye terlalu dominan, kamu tidak bisa mengendalikannya. Guting, anak yang baik. Kamu terlalu tinggi standar. Tidak suka. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ibu, aku malah ingin bertanya apa yang Ibu inginkan? Pernikahanku sendiri, apa aku tidak bisa memutuskan? Atas dasar apa Ibu mengendalikan hidupku? Wan. Kamu jangan-jangan masih suka Yan San Ye itu? Playboy seperti dia? Kamu tidak bisa mengendalikannya. Betul. Guting berasal dari keluarga baik. Penghasilan 1 juta per bulan. Sebaiknya kamu segera cerai dengan San Ye. Baik-baik ikut Guting. Cepat nikah. Lalu setelah menikah, berhenti kerja. Di rumah jadi istri dan ibu. Banyak-banyak punya anak untuk keluargaku. Hidupmu sudah sempurna. Ibu. Ma, apa hakmu menentukan hidupku? Atas dasar apa? Karena aku ibumu. Bu, jangan marah. Wan hanya emosi sesaat, dia tahu kesalahannya. Siapa yang salah? Guting, kamu datang tanpa undangan. Aku masih punya urusan denganmu. Jangan memprovokasi. King Wan. Ma, karena kamu merasa menjadi putrimu harus patuh padamu tanpa syarat. Baiklah, mulai hari ini, aku tidak mau jadi putrimu lagi. Shen Qingwan, kamu sudah berani, ya? Kalau berani, seumur hidup. Jangan pulang lagi. Bu, jangan marah. Aku akan mencari dia sekarang. King Wan, ibu juga demi kebaikanmu. Kamu pergi sendirian, kami semua khawatir padamu. Cukup. Kata-kata munafik seperti ini aku tidak mau dengar lagi. Apa kamu tidak merasa muak? Tapi aku benar-benar menyesal sekarang. Kamu mau apa? Aku bisa mengganti semuanya. Aku ingin ketenangan. Pergi sana. King Wan. Aku mau bercerai. Jika kamu tidak mau dianggap sebagai selingkuhan dan dipukuli, jangan ikuti aku. Pelanggan yang Anda panggil sementara tidak tersambung. Belum juga datang? Perempuan ini pasti dia mau mempermainkanku lagi. Kok? Kamu itu istriku? King Wan, ibumu baru saja meneleponku, suruh kamu jangan pergi kemana-mana, mending kamu ikut aku pulang. Hei, mantan suami. Sebagai laki-laki, harus bisa nerima dan juga ngelepas. Siapa yang kau panggil mantan suami? Aku? Oh iya, aku ingat. Kalian belum bercerai, belum sekarang. Tapi, di depanku, mengganggu orangku. Aku harus turun tangan. Orangmu? Sekarang aku tahu, kenapa King Wan gak mau nerima aku. Ternyata karena kamu. Cara terbaik buat dapetin lagi seorang wanita adalah punya cukup uang dan cukup cinta. Bukan amarah yang gak berguna. No? Kalau nggak lihat, King Wan, ada. Lengan lo bisa putus. Ayo kita pergi.
Makasih tadi udah bantu aku. Gak apa-apa. Kamu bercerai. Aku senang. Apa? Tidak apa-apa. Oh ya. Hari ini, aku juga mau cerai. Tunggu kita bersama saat kita kembali lajang, pergi rayakan. Ceraikan dulu baru bicara. Di mana istrimu? Halo, Direktur, ada apa? Xiao Shen, pasien di ruang VIP rumah sakit memanggil namamu menyuruhmu datang merawatnya. Kamu harus cepat datang sekarang. Tapi aku sekarang. Apa yang lebih penting dari pekerjaan? Orang itu cukup berpengaruh di Jiangcheng. Sangat sombong. Tidak boleh tersinggung. Cepat datang. Baik. Wanita ini membatalkan janji lagi. Anu, ada urusan di rumah sakit. Aku harus pergi. Aku antar kamu. Ya, baik. Xiao Shen, akhirnya kamu datang. Pasien di ruang VIP tidak sabar menunggumu, sedang melempar barang-barang di kamar. Apa? Pasien macam apa yang keterlaluan begini? Pasti dia datang untuk membuat keributan. Aku pergi lihat. Masa sih? Sepertinya bukan keributan medis. Aku juga tidak pernah menyinggung siapapun. Urusanku sendiri aku selesaikan sendiri. Kamu pulang dulu. Kenapa kamu takut melihatku? Jangan-jangan kamu tahu bahwa sebelumnya kamu telah menyakitiku, takut aku akan membalas dendam? Sebelumnya di pesta, jelas kamu yang tidak sopan duluan. Bahkan jika kamu sampai dirawat di rumah sakit, itu karena perbuatanmu sendiri. Wanita busuk? Bukankah kau hanya punya kekasih yang suka berkelahi? Apa kau pikir aku tidak berani berbuat apa-apa padamu? Lepaskan aku. Ini rumah sakit? Bukan tempat untukmu bertindak seenaknya. Hari ini aku sengaja mencarimu, bukan di rumah sakit. Aku tidak akan datang. Wanita busuk. Ganti perbannya. Kau? Di rumah sakit, pasien adalah raja. Tidak mau ganti, awas aku lapor kamu. Apa yang kau lakukan? Kau cari mati? Bahkan membuka perban saja tidak bisa. Dasar tidak berguna. Karena kau merasa perawatanku tidak baik, cari perawat lain saja. Dokter? Dokter? Saya datang. Tuan Lin, ada apa dengan Anda? Perawat di sini, saat mengganti perban, membuatku sakit. Aku menegurnya, dia malah pergi. Apa? Perawat di sini, tidak punya etika? Kau percaya rumah sakit ini akan kulaporkan sampai gulung? Tuan Lin sabarlah dulu, Tuan Lin. Saya akan suruh Shen minta maaf kepada Tuan. Direktur jelas Lin Yushuan yang duluan. Sudah. Shen, kamu sudah lebih 2 tahun di Herui, kan? Kok melampiaskan amarah kepada pasien? Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Direktur, jelas tangannya tidak sopan. Tadi saat saya mengganti obatnya dia meraba pinggang saya. Tuan Lin, ini. Kamu, Shen Qingwan. Bukannya suka dipegang-pegang sama laki-laki lain? Kamu ingin menikah dengan keluarga kaya. Tidak hanya selingkuh, tapi juga membawa selingkuhanmu ke pesta. Badanku ini dipukul oleh selingkuhannya. Ah. Tidak menyangka. Shen Qingwan. Kau ternyata orangnya buruk sekali. Jangan, karena kamu sendiri merusak reputasi rumah sakit. Benar, Direktur. Perempuan yang tidak setia seperti ini tinggal di sini. Hanya akan merusak reputasi rumah sakit kalian. Direktur, saya sudah lebih 2 tahun di rumah sakit ini. Apa karakter saya Anda tidak tahu? Shen adalah anak yang rajin. Tapi bagaimanapun keluarga Lin berkuasa. Siapa yang berani menyinggung? Maksudmu? Tuan Lin sengaja memfitnahmu? Dia hanya mengada-ada. Sudah. Tidak ada gunanya bicara banyak. Kamu sendiri yang mengajukan surat pengunduran diri atau saya yang memecatmu? Saya. Shen Qingwan.
Inilah akibatnya kamu berani padaku. Direktur Rumah Sakit Herui. Selalu seperti ini mencampur-adukan benar dan salah. Guting, Hei, kamu siapa? Pacar King Wan. Dengar dari rekan kerjamu kamu di sini jadi saya kesini, maaf ya. Lagi-lagi bertindak sendiri. Shen Qingwan, kamu benar-benar perempuan genit. Pria liar di sekitarmu terus berganti. Hei, sobat, kenapa sih kamu keras kepala? Mau cari dia? Jika kamu tidak ingin tanganmu ini juga lumpuh, diamlah. Dari mana datangnya bocah nakal berani macam-macam dengan Tuan Lin? Jelas pihak lain yang kurang ajar duluan, tapi kamu membalikan fakta, membiarkan King Wan diintimidasi, kota Jiangcheng kita, tidak ada hukum lagi. Bocah nakal, berani ribut di rumah sakit? Kamu sangat berani ya? Saya akan lapor polisi sekarang. Kamu direktur Rumah Sakit Herui, Zhang Changsan? Benar. Ada yang melaporkan kamu terlibat serius dalam penggelapan pajak, ikut kami. Guting, kamu yang lakukan? Bukan aku, Terima kasih ya. biasa saja. Kau bocah, kamu tahu siapa aku? Keluarga Lin, memiliki kerjasama dengan Tuan yang ketiga dari Jiangcheng? Kamu percaya tidak aku bisa langsung bikin kamu? Hei ayah, Kau bocah nakal, sebenarnya kau buat masalah dengan siapa? Semua mitra bisnis keluarga Lin semua minta tarik modal. Keluarga Lin bangkrut. apa? Tuan, saya tidak akan ganggu Shen Qingwan lagi, tolong, ampuni keluarga Lin. Kamu, Aku tidak akan menyentuh wanitamu lagi, lepaskan keluarga Lin. King Wan, aku. Guting, terima kasih. Tidak menyangka, kamu baru saja kembali ke Jiangcheng, sudah punya kekuasaan sebesar ini. Sudahlah. King Wan jarang tersenyum padaku. Cepat pergi. Guting, apa yang kamu inginkan? Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, membalas budimu. Kamu menjaga jarak begitu ya? Maaf, aku tidak mau berhutang padamu. Mantan suami ini benar-benar pandai memanfaatkan situasi. Namun, yang penting perawat kecil itu tidak apa-apa. Benar-benar keributan medis. Direktur Yan, tidak takut kepedulianmu membuatmu kehilangan kendali? Kapan kamu datang? Baru saja. Kekasih yang disebut pasien itu, pasti kamu, kan? Bukan urusanmu. Aku baru saja kembali ke Jiangcheng. Tapi siapapun yang dekat dengan King Wan aku tahu semuanya. Meskipun kamu memukul orang untuk membalas King Wan, namun juga membawa masalah baginya, jika kamu tidak ingin King Wan hancur reputasinya, aku berharap Direktur Yan bisa menahan diri. Tuan Lin, ada apa denganmu? Dibandingkan denganmu, aku lebih sah. Lagi pula, aku bahkan tahu berapa banyak tahi lalat di dadanya. Semuanya aku tahu. Xiaofu. Segera laporkan ke polisi. Suruh seseorang menyelidiki situasi pajak Herui. Selain itu, aku akan membuat keluarga Lin bangkrut dalam 10 menit. Maaf ya, aku tidak mau berhutang padamu. Tidak mau berhutang padaku? Kalau begitu, mulai lagi aja. Aku hanya bercanda. Kalau yang menyelamatkanmu adalah Yan Yichen, apakah kamu masih akan menerimanya? Dia tidak akan mengajukan permintaan yang melampaui batas seperti ini. Kamu benar-benar mengenalnya? King Wan, bunga untukmu. Aku pergi dulu. Jika hari ini yang menyelamatkanku adalah Yan Yichen, maka aku. Dia punya istri. Apa yang kamu pikirkan? Wan-wan nenek keluar belanja. Nanti malam makan di rumah nenek ya. Baik, kalau begitu aku pulang.
Kakak Chen, kamu sudah pulang. Siapa kamu? Kamu pembantu ini benar-benar tidak tahu diri. Aku bisa dikeluargayan, masuk keluar dengan bebas. Statusnya jelas kan? Dia adalah suamiku wanita di luar. Perawat kecil itu. Kamu ambilkan saya segelas air, dan buah yang ada di tanganmu cuci untukku. Potongan buah jangan lebih dari 2 cm per potong. Orangnya belum sampai rumah, tapi sudah membawa wanita lain masuk ke rumah. Benar-benar penghinaan terang-terangan. Aku bicara padamu, kau tuli. Aku bilang, apa kamu cacat mental? Atau tanganmu tidak berfungsi? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Bukankah ini pekerjaanmu? Aku ini nyonya muda keluarga Yan. Berani-beraninya, kamu bicara seperti itu padaku. Siapa bilang aku pembantu? Akulah nyonya muda keluarga Yan. Dan lagi, aku tahu tuan ketiga menyukaimu. Tapi aku dan dia belum bercerai. Kamu belum berhak membentakku. Kamu mengaku nyonya muda Yan? Bagaimana aku tidak tahu dia sudah menikah? Aku lihat kamu seperti orang yang tidak bisa makan anggur, lalu bilang anggur itu asam. Seperti kamu yang masih muda, datang jadi pembantu, cuma untuk mendapatkan pria. Berhenti. Sini. Wan, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Nenek, kamu siapa? Dari mana datangnya perempuan kasar ini? Berani datang ke rumah Yan membuat onar? Kamu? Kukira siapa? Ternyata pembantu tua keluarga Yan. Jangan kira karena sudah lama di keluarga Yan kamu bisa sok kuasa. Pembantu. Aku adalah nyonya tua keluarga Yan. Nyonya tua keluarga Yan akan pergi belanja sendiri. Dan berpakaian sepertimu, seperti orang udik. Menurutku, kalian berdua adalah pembantu tua dan babu di keluarga Yan. Kamu? Babu, pembantu, lalu kenapa? Kamu datang tanpa diundang dan menghina nenek. Tahu jadi orang ketiga, menghancurkan keluarga orang. Menurutku, akhlakmu bahkan kalah dari pembantu, kamu bahkan tidak layak jadi manusia. Kamu. Bagus, sungguh bagus. Sekarang bahkan seorang babu rendahan berani menindas aku, ya? Hei, Mas Chen. Aku datang ke rumahmu untuk menemuimu, tapi malah diganggu oleh babu dan pembantumu. Anak nakal. Aku kasih waktu 10 menit. Kembali ke sini sekarang juga. Kalau tidak, mulai sekarang, rumah ini jangan pernah kembali lagi. Nenek tua, kok bicara sama kakak Chen seperti itu? Nenek, kamu tidak apa-apa. Dasar perempuan kasar. Lihat saja nanti cucuku pulang, dia akan menghajarmu. Maksudmu? Apa kakak Chen akan menghukumku karena pembantu tua sepertimu? Kamu pikir kamu nyonya Yan? Hei, nenek-nenek, kamu masih dengar? Asisten Fu. Siapkan mobil, kembali ke rumah Yan. Baik. Berani, jangan sentuh nenek. Aku tidak akan sentuh nenekmu. Aku sentuh kamu. Lepaskan aku. Lepaskan Wan. Dasar nenek tua. Berani mendekat, aku akan menghajar dia habis-habisan. Xiao Chen sedang dalam perjalanan pulang. Kalau dia tahu kamu memukul istrinya, lihat bagaimana dia akan menghajarmu. Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana dia akan menghajarku. Wan, Pergi. Nenek. Dasar perempuan kampungan. Masih ingin masuk keluarga kaya? Bahkan tidak pantas membawakan sandal Kak Chen. Aku sudah siap. Bercerai dengan Mas Yan, aku berjanji akan mengembalikannya padamu. Aku mohon jangan sakiti nenek. Kamu masih belum sadar ya? Menyirammu biar sadar. Varian, jam segini macet. Kira-kira masih setengah jam lagi. Tadi di telepon sepertinya dengar suara suster nenek. Suster, jangan sampai terjadi apa-apa pada kalian.
Maaf. Airnya kebanyakan bikin otakmu kemasukan air. Sekarang sudah kau pukul, sudah kau hukum. Ingat ya. Jangan lagi mengingini barang yang bukan milikmu, kalian dipecat sekarang. Berkemas dan pergi. Nenek, kau benar-benar pamer kuasa ya. Belum masuk pintu saja sudah sok berlagak. Keluarga Yan tidak akan pernah mengizinkan wanita seperti kamu yang kejam sepertimu masuk. Selama aku masih hidup, seumur hidupmu, tidak akan pernah menjadi nyonya muda keluarga Yan. Panggil orang. Satpam. Satpam. Dua pembantu ini tidak tahu aturan. Usir mereka keluar. Yang lebih tua ini kok kelihatan kenal ya? Kalian masih bengong? Ayo cepat, nanti tuan ketiga kembali, awas aku pecat kalian. Perempuan kasar, kau akan mendapat balasan. Lepaskan aku. Aku nyonya muda. Bagaimana mungkin nyonya muda sampai begini keadaannya? Berhenti. Pergi. Nenek, kamu tidak apa-apa? Kenapa perawat kecil ada di rumahku? Nenek, apa ini suami kilatku? Yan Sanye. Ya, kamu sendiri membawa pulang perempuan sembarangan. Perempuan apa? Kakak Yan? Kamu masih tetap ganteng. Kamu masih ingat aku? Aku Suyao, kita dulu tetangga waktu kecil. Kamu yang mengganggu nenekku. Nenek. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia nenek Yan? Dia berpakaian sangat biasa. Nona Su sejak kapan juga menjadi sangat menilai orang dari penampilan. Baik, kalau begitu. Xiaofu, cari untukku orang Jiangcheng bernama Su Yao. Aku ingin keluarga Su bangkrut dalam 3 menit. Aku juga ingin membuatmu merasakan rasanya menjadi orang biasa. Kakak Yan, maaf, aku salah. Kumohon lepaskan aku. Cih, sifat seseorang memang sukar diubah. Berani sekali kamu masuk ke rumah Yan dengan seenaknya, lalu memukul Wan dengan keras. Kami tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Apa? Luka di wajahnya juga kamu yang melakukannya? Aku. Kali ini, aku akan menghajarmu sendiri. Kakak Chen ternyata masih peduli padaku. Tidak akan menyakitiku demi wanita ini. Bagaimanapun, dendam harus dibalas sendiri. Baru puas. Kamu mau apa? Apa kamu? Akan memanfaatkan kesukaan kakak Chen padamu? Kamu berani memukulku? Kenapa aku tidak berani? Tamparan ini. Karena kamu masuk seenaknya, datang tanpa diundang. Tamparan ini. Karena kamu tidak tahu diri, suka menindas yang lemah. Tamparan ini. Karena kamu sadar salah tapi tetap melakukannya. Berani melawan yang lebih tua. Sudah puas? Ada batasnya. Mulai sekarang jangan berkeliaran di depanku. Pergi. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu di sini? Apakah nenek yang mencarimu? Aku tidak apa-apa. Kamu tidak malu menyentuh Wan? Bahkan istrimu sendiri tidak bisa kau lindungi. Apa? Aku? Istriku? Maksudmu? Mulai sekarang, kamu harus dengan perempuan di luar yang tidak jelas putus total. Oh ya, terutama perawat kecil itu. Sudah bersuami, masih menggoda kamu. Jelas-jelas perempuan penggoda. Nenek, perawat yang kumaksud adalah istri cucumu. Apa? Jadi dialah istri cucuku. Aku akan bawa Wan untuk berobat dulu. Nanti akan jelaskan. Baik. Maksudmu, perawat yang kau suka itu adalah Wan. Kraili, Sudah aku bilang. Aku tidak mungkin menyukai tipe perempuan yang membosankan sekali. Ranjang nomor 28. Waktunya ganti obat.
Namanya juga enak didengar. Nama sesuai dengan orangnya. Namanya Shen Qingwan. Sini. Kau panggil. Hei, bajingan, lihat kemana? Ada wanita yang berani menampar Yi Chen. Dia pasti akan mengamuk di sini. Malam itu apa yang belum kulihat? Malam itu sudah lunas. Tidak bisa main-main, ya? Kau baru tahu sekarang, Wan Wan adalah istrimu. Sebenarnya, sebelumnya aku juga curiga, tapi tidak yakin. Bocah nakal. Bahkan tidak kenal istri sendiri. Masih teriak-teriak mau cerai. Aku tidak jadi cerai. Mulai sekarang, aku akan baik-baik dengan Wan Wan. Kau mau cerai ya cerai saja, mau damai ya damai saja. Tuan Yan menganggapku apa? Wan Wan, sebenarnya sebelumnya, aku juga curiga, kaulah istriku. Tapi, aku melihatmu bersama Guting. Aku kira dialah suamimu. Guting, kami hanya mantan. Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hei, Wan Wan. Dulu Xiao Chen yang salah. Kamu, beri dia satu kesempatan lagi. Dia melakukan begitu banyak kesalahan. Kau cerai tanpa minta kompensasi. Itu akan terlalu mudah baginya. Wan Wan, jika aku tahu dari awal kau istriku, aku pasti tidak akan menceraikanmu. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku, Aduh. Nenek, ada apa denganmu? Penyakit lamaku kambuh lagi. Aduh. Pikirkan, usiaku sudah tua. Setengah badan sudah di liang kubur. Keinginan terbesarku adalah melihat Xiao Chen berkeluarga. Wan Wan, kau janji padaku. Jangan terburu-buru cerai. Temani nenek, ya? Baik. Nenek, aku janji. Kesehatanmu tidak baik. Mulai sekarang, aku akan sering merawatmu. Kau pasti akan panjang umur. Nenek, biarkan saya pijat nenek untuk melancarkan peredaran darah. Aduh, Wan Wan, kamu benar-benar cucu kesayangan nenek. Anak nakal. Sebentar lagi waktu makan. Belum buatkan Wan Wan 4 lauk dan 1 sup. Baik, aturan keluarga Yan. Laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Rezeki tak terhalang. Laki-laki masuk dapur. Hidup penuh suka. Aku pergi. Masakan terakhir sudah siap. Ayo. Kak Chen, Kamu kok datang lagi? aku dulu tidak sopan kepada ibu. Kali ini sengaja datang minta maaf. Suyao, jangan kira aku tidak tahu maksudmu. Keluarga Yan sudah punya nyonya rumah. Tolong jaga dirimu. Nyonya rumah dia? Kak Chen, Nyonya, rumah keluarga Yan seharusnya lembut dan bijaksana. Bagaimana bisa biarkan kamu melakukan pekerjaan kotor seperti ini? Nona Su, kamu benar. Keluarga Yan sebesar ini memang butuh orang yang bijaksana untuk mengelolanya. Mulai hari ini, kamu tinggallah di sini. Tapi, di sini tidak ada tempat untukmu tinggal. Kamu untuk sementara tidur di gudang sana saja. Kamu? Sekarang bukan waktunya marah-marah. Keluarga Su sudah hampir bangkrut. Sekarang aku harus menyenangkan mereka. Apalagi untuk menikah ke keluarga Yan. Beri kesan baik pada nenek. Baik, aku ikut kata nenek. Nenek, apa maksudmu? Keluarga Yan sebesar ini, kalian berdua mengurusnya terlalu melelahkan. Kebetulan, aku carikan pembantu untukmu. Benar juga. Yang tua lebih berpengalaman. Ayo makan mari. Mari makan.
Wah. Ini benar-benar jauh lebih bersih dari yang aku rapikan. Lihat, Shen Qingwan. Ini baru menantu keluarga kaya yang seharusnya. Kamu ternyata rajin. Kalau begitu, besok kamu bersusah payah buatkan sarapan juga. Kakak Chen memujiku. Sekarang dia menyuruhku memasak, nanti dia akan menjadikanku istri. Aku hanya perlu berusaha lagi, pasti bisa menggantikan posisi Shen Qingwan. Baik. Nenek, ini semua aku yang buat sendiri. Bubur sayur bayam udang ini segar sekali. Aku bangun jam 3 pagi untuk membersihkan urat udang. Jam 3 pagi? Wah, kamu benar-benar baik hati. Tentu saja. Dibandingkan dengan Shen Qingwan yang hanya makan gratis di keluarga Yan, aku jauh lebih hebat. Masakanmu cukup enak. Menuju tujuan, kamu semakin dekat. Nenek, apakah ini pertanda? Aku bisa segera menikah dengan keluarga Yan? Baik, Nenek, aku akan berusaha. Aku agak mengantuk. Kalian makan dulu saja. Kembali. Mau kemana? Pekerjaan rumah belum selesai. Tidur apa? Nenek, aku... Seluruh keluarga Yan sekarang kau urus. Bagaimana bisa kamu malas saat seperti ini? Nenek benar, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wah, Nyonya muda keluarga Yan, sungguh rajin. Ini karena dia tahu tidak betah di keluarga Yan, jadi kerja keras, takut kelaparan, kan? Kamu yakin bisa menikah dengan keluarga Yan? Nenek sudah mempercayakan seluruh keluarga Yan padaku, bukankah ini sudah jelas? Nih, lihat kau akhir-akhir ini rajin. Sudah memenuhi syarat masuk keluarga Yan. Kalau tidak masalah, nah, tanda tangani ini. Apa ini? Ini kejutan untukmu. Lihat, Shen Qingwan. Pasti ini dari Kak Chen. Surat pengalihan properti untukku. Mahar untuk menikah ke keluarga Yan. Kontrak kerja sebagai pembantu. Kak Chen, apa kamu salah ambil? Tidak. Kamu bilang keluarga Yan perlu diurus. Kamu juga cekatan, kerjanya cepat. Kamu lulus masa percobaan keluarga Yan. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani. Kak Chen, kamu mempermainkanku? Tidak. Kamu tahu, keluarga Yan sudah punya nyonya rumah. Kamu masih tebal muka mendekat. Kalau tidak jadi pembantu, mau jadi apa? Kamu tahu apa yang kupikirkan? Di mana kurangnya aku dibanding Shen Qingwan? Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Puas? Dia sudah bersedia menderita demi dirimu. Kenapa kamu tidak lembut sedikit? Selain Shen Qingwan, yang lain tidak kuperdulikan. Baiklah, aku pergi kerja. Oke. Shen Qingwan, kamu memasukkan ayahku ke penjara. Utang ini, bagaimana kita selesaikan? Kemarin tim penegak hukum dengan alasan penggelapan pajak menangkap Direktur Zhang. Dia sendiri yang bersalah. Apa urusannya denganku? Tapi orang yang melaporkan ayahku adalah pasien yang pernah kau rawat sebelumnya. Dulu setiap kali dia ke rumah sakit, pasti mencarimu. Berani bilang, ini bukanlah rencana kalian berdua? Apa? Jadi begitu, orang yang melindungiku sebelumnya adalah Yan Yichen. Guting membohongiku. Pantasan hari itu tatapannya menghindar. Kau sudah tidak bisa berkata-kata, kan? Menurutku kalian memang... Semuanya rumah sakit Herui kemarin baru saja diakuisisi. Sekarang ikut aku ke bawah. Menyambut direktur baru. Rumah sakit ini
Dibeli oleh Yan Yichen. Ini bukan mantan pasien yang selalu menempel pada Shen Qingwan? Ternyata dia sekaya itu. Penampilannya pakai jas sangat tampan. Selamat siang, Direktur. Direktur yang baru wajahnya sangat tampan ya. Katanya juga orang terkaya di Jiangcheng. Kalau ada yang dilihatnya tentu tidak perlu khawatir soal hidup. Kamu nggak takut orang lain lihat? Kamu adalah istriku. Duduk bersama istriku sendiri. Gak ada yang perlu ditakutin. Lihat. Ini aku buat sendiri untukmu. Wah, Aku beli rumah sakit ini supaya bisa lebih sering bertemu denganmu. Terus, sekaligus bisa merawatmu. Terus perusahaannya gimana? Bisa sementara diserahkan ke asistenku untuk mengurusnya. Kalau ada yang perlu tanda tanganku, aku akan ke sana untuk menandatangani. Cepat makan. Aku pergi dulu urus bisnis perusahaan. Baik. Kalau begitu, berikan ini padaku. Baik. Kamu ngapain? Shen Qingwan, ku dengar kamu sudah menikah, ya? Lalu kenapa kamu masih main-main dengan pria lain? Kalau aku bilang, kalau Direktur Yan itu suamiku. Ah, sudahlah, pria yang kemarin memberimu bunga bukankah itu suamimu? Guting. Kamu sendiri sudah salah bicara, kan? Pria bermarga Gu itulah suamimu. Dan kamu, demi mendekati Direktur Yan, kamu menyebarkan rumor di sini. Apakah itu rumor? Tanyakan saja pada Direktur Yan kan bisa? Ayahmu sudah masuk penjara. Jangan setiap hari menganggap dirimu sebagai putri direktur pamer kekuasaan di sini. Dan lagi, kamu tumpahkan makananku. Bayar ganti rugi. Kenapa aku harus bayar karena suruhanmu? Oh, tidak mau bayar? Baiklah. Kalau begitu, aku akan perihal kamu menerima amplop dari pasien aku bocorkan. Kamu. Bahkan orang seperti Shen Qingwan bisa mendekati direktur. Kenapa aku tidak bisa? Direktur Yan. Psikiatri di lantai 2. Direktur, sebenarnya, saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah suka padamu. Nona, apa matamu buta? Siang ini di kantin, apa kau tidak melihatku bersama istriku? Orang seperti Shen Qingwan, apa bagusnya? Dia sudah bersuami, tapi kau memberinya bunga. Tapi, dia malah melempar bunga mawar ke wajahmu dan menyuruhmu pergi. Melempar bunga mawar ke wajah seseorang. Sepertinya saat itu, perawat kecil itu sudah tidak suka pada orang bernama Gu. Perempuan genit dan pemarah seperti ini. Direktur, jika kau benar-benar menikahinya, itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga. Kebetulan, aku suka yang seperti itu. Dan lagi, lain kali, jika kau berani berpakaian seperti ini, masuk ke kantorku, keluar dari Herui. Rapat sore akan segera dimulai. Siapkan dokumennya. Ternyata direktur suka model seperti ini ya. Benar juga. Banyak wanita yang patuh padanya. Pasti dia ingin merasakan sensasi berbeda. Direktur Zhang, mengenai pengembangan obat baru, dokter dan perawat di rumah sakit kami sudah berhasil mengembangkannya. Ini adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek ini. Perawat Zhang, jelaskan kepada Direktur Zhang, tentang khasiat obat. Aku tidak mau.
Apa? Direktur, tenggorokanku sakit. Tidak enak bicara. Sekarang, tampilkan PPT-nya. Kemarin aku baru bikin manikur. Jadi repot pakai komputer. Kalau begitu, keluar sekarang. Pak Direktur, Bapak gendong aku dong. Pak Direktur, kamu. Maaf ya, rekan saya ini, otaknya agak bermasalah. Sekarang saya bawa dia ke rumah sakit, mengobati otaknya. Pak Direktur Yan, kali ini adalah dengan Rumah Sakit Herui untuk kerjasama pertama. Jangan sampai gagal kan? Tentu tidak. King Wan. Selanjutnya, lanjutkan olehmu. Materi, Zhang Shanshan. Oh, baik. Semuanya, obat yang baru kami kembangkan adalah tentang hal ini. Suster Shen, benar-benar talenta dari Rumah Sakit Herui. Pak Direktur Yan, kontrak ini saya tanda tangani. Semoga kerjasama menyenangkan. Semoga kerjasama menyenangkan. Hari ini, berkat Suster Shen, kita berhasil selamat dari bahaya. Bonus akhir bulan digandakan. Haha, Dan kamu, Aku, bonusku juga digandakan. Zhang Shanshan, ya? Sengaja mempermalukan di depan mitra bisnis. Kamu sengaja lalai dalam tugas. Bonus tahun ini ditiadakan. Tidak ada yang lain. Semua bubar. Kamu sebenarnya memberi apa kepada Direktur Yan? Ramuan apa yang kau berikan? Kenapa kalau kamu yang lakukan, dia bisa memaafkanmu, tapi kalau aku, tidak bisa? mungkin saja. Karena kamu jelek? Saran saya sih, pergi operasi plastik dulu. Sebaiknya seperti wajahku. Mungkin saja Direktur Yan akan melirikmu lebih sering. Shen Qingwan, karena punya sedikit kemampuan menggoda, jadi sombong. Pasti akan kuusir kau dari rumah sakit. Direktur, sebenarnya aku, waktu pertama kali melihatmu, sudah suka padamu. Cincin itu, pasti diberikan direktur untuk yang paling dicintai. Kalau dicuri oleh Shen Qingwan, mungkin dia akan dipecat, kan? Semua cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo. Barang Direktur Yan hilang. Kalian cari segera. Kalau tidak, jangan harap bisa pulang hari ini. Ayo, ayo. Shen Qingwan, semua orang mencari barang Direktur Yan. Kenapa kamu tidak ikut mencari? Jangan-jangan, barang itu kamu yang curi? Aku bilang, Zhang Shanshan, kamu sehari saja tidak cari masalah, kamu merasa tidak enak badan, kan? Ya, mau gimana lagi? Yang kehilangan barang adalah Direktur Yan. Direktur Yan adalah orang terkaya di Jiangcheng. Barangnya bernilai jutaan. Aku harus serius menanganinya. Sungguh tidak ada kerjaan, ikut campur. Aku sangat sibuk, tidak ada waktu untuk ngobrol denganmu. Mau pergi? Apa ini? Apa ini sih? Baiklah kamu, Shen Qingwan. Ternyata barang Direktur Yan ada padamu. Aku tidak punya. Tentu kamu tidak mengambilnya. Ini aku diam-diam, menyelipkan ke dalam saku bajumu. Shen Qingwan, kali ini kamu celaka. Cincin berlian ini besar sekali. Mahal ya? Itu untuk pacar, kan? Direktur Yan mau melamar? Shen Qingwan malah mencuri cincin orang. Jangan-jangan merasa dekat dengan direktur, terus menganggap dirinya sebagai Nyonya Yan, ya? Kapan Yan Yichen membeli cincin? Aku tidak tahu. Apa dia punya orang lain? Shen Qingwan, barangnya ada padamu. Apalagi yang mau kamu katakan? Sekarang aku akan membawamu ke Direktur Yan, biar dia memecatmu. Aku. Ada apa? Ada apa ini? Pak Direktur Shen Qingwan mencuri barang Anda, dan kami menangkapnya. Barang apa? Ini dia. Cincin wanita ini pasti yang Anda berikan untuk istri Anda, kan? Hari ini saya bersih-bersih kantor Anda, dan mendapati cincin Anda hilang. Ternyata cincin itu ada di saku Shen Qingwan. Pak Direktur mungkin Shen Qingwan iri pada istri Anda, makanya sengaja mencuri cincin itu. Entah karena iri,
atau karena serakah. Pokoknya, apapun motifnya, Rumah Sakit Herui tidak bisa menoleransi orang seperti dia yang tangannya panjang. Pak Direktur, lihat. Shen Qingwan, iri pada istri saya? Menurut saya, orang yang benar-benar iri adalah kamu. Pak Direktur, Anda ngomong apa? Kamu sebagai perawat bukannya bekerja merawat pasien. Malah sok baik hati bersih-bersih kantor saya. Apa? Kamu mau pindah jadi petugas kebersihan? Bisa saya kabulkan? Tidak, tidak. Saya cuma lihat kantor Anda agak berantakan, jadi saya bersihkan. Betul, Pak Yan. Ayah Shanshan adalah direktur sebelumnya. Kantor yang Anda pakai sekarang dulu dipakai ayahnya. Pasti dia terlalu rindu ayahnya, makanya bersih-bersih kantor Anda. Iya, Pak Direktur. Saya cuma kangen ayah. Jangan pindahkan saya ke bagian kebersihan. Baik, saya percaya kamu untuk saat ini. Tapi bersih-bersih kantor tidak masalah. Kenapa kamu malah memperhatikan cincin apa yang saya beli? Untuk siapa? Dan bahkan peduli. Apakah cincin itu hilang? Apa motifmu? Sudah jelas kan? Aku tentu saja peduli. Lagi pula, Direktur adalah pilar utama rumah sakit kita. Kondisi Anda, semua orang, sangat peduli. Aku bilang, Direktur Yan benar-benar pantas menjadi orang terkaya di Jiangcheng ya. Kemanapun dia pergi, pasti diikuti banyak bunga cinta jelek. Qingwan, dengarkan, aku menjelaskan. Yan Yichen, katakan padaku, apa yang terjadi dengan cincin ini? Untuk siapa? Sayang ini. Cemburu? Shen Qingwan, bagaimana caramu bicara dengan Direktur? Apakah ada hubungannya denganmu untuk siapa cincin itu? Lagi pula, itu bukan untukmu. Cincin ini memang untuk Qingwan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wan, aku sebenarnya 3 hari lagi akan melamarmu. Tapi terjadi secara mendadak, jadi aku terpaksa memajukan rencananya. Wan, pernikahan kita sebelumnya sangat terburu-buru. Aku tidak akan menikahi seorang wanita yang bahkan belum pernah kulihat. Karena semua sudah di sini, aku umumkan, pernikahan dibatalkan. Kamu susah payah menjebloskanku ke keluarga Yan, tapi ternyata dia tidak menginginkanku sama sekali. Mimpimu tentang keluarga kaya. Hancur. Wan, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi untuk menebusmu? Ternyata Qingwan adalah istri direktur. Bukankah ada yang bilang Direktur Yan hanya kepada Shen Qingwan sekadar iseng? Ini mana mungkin? Qingwan, cepat terima dia. Kalau tidak, dia akan terus berlutut. Terima dia. Terima dia. Terima dia, terima dia. Terima dia. Kalau gitu, aku terima kamu dulu. Soal cerai atau enggak, lihat saja perilakumu nanti. Shen Qingwan, kenapa kamu tidak pernah bilang sebelumnya? Direktur Yan itu suamimu? Itu karena istriku rendah hati. Tapi tidak kusangka, dihina oleh orang yang berniat buruk sepertimu. Zhang Shanshan, aku lihat kamu juga nggak fokus pada pekerjaan. Kalau gitu, mending bereskan barang-barangmu dan pergi. Pak Direktur, aku salah. Beriku 1 kesempatan lagi. Pak Direktur. Nggak besar nggak kecil pas. Kamu sudah memikirkan semuanya. Sudah semua? Karena kamu sudah setuju, aku akan persiapkan pernikahannya. Baik. Suyao, Kok kamu belum pergi? Selamat datang di rumah, Kakak Chen. Kenapa kamu belum pergi? Kakak Chen kan sudah memberiku kontrak kerja sebagai asisten rumah tangga. Apa ini?
Ini kejutan untukmu. Lihat, Shen Qingwan. Ini pasti dari kakak Chen. Perjanjian transfer aset. Mas kawin untuk menikah ke keluarga Yan. Kontrak kerja asisten rumah tangga. Kakak Chen, apakah kamu salah ambil? Tidak, kamu bilang keluarga Yan butuh yang mengurus. Kamu juga cekatan, bekerja, cepat. Sudah lulus masa percobaan keluarga Yan. Jika tidak ada masalah, tanda tangani. Kakak Chen, kamu mempermainkanku. Aku sudah tanda tangan. Kamu. Ini semua demi menikahi Yan Yichen. Mencari kesusahan sendiri. Henteha. Shen Qingwan, apa yang lebih baik dariku? Kenapa aku tidak bisa menjadi nyonya rumah keluarga Yan? Selama aku tinggal di keluarga Yan, pasti aku akan menemukan kesempatan untuk mengusirmu. Wan Wan sudah pulang. Aduh, aku juga sudah mengantuk. Aku naik ke atas dulu untuk istirahat. Kalian mau makan apa? Suruh asisten rumah tangga buatkan. Baik, Nenek. Qingwan, perusahaanku sebentar lagi ada rapat video. Aku juga naik ke atas dulu. Rumah ini luas totalnya lebih dari 200 meter persegi. Luasnya tidak kecil. Kamu seorang diri bisa selesaikan? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan buang-buang tenaga. Yichen tidak ada kamu di matanya. Menurutku, kamu takut aku terlalu lama di keluarga Yan, mempengaruhi statusmu sebagai nyonya Yan. Aku? Tidak masuk akal. Rumah ini luas totalnya lebih dari 200 meter persegi. Luasnya tidak kecil. Shen Qingwan, kamu selesai. Nenek, seminggu lagi, aku ingin mengadakan untuk Wan Wan sebuah pernikahan yang megah. Ini adalah buku rencana pernikahan. Coba lihat, ada yang perlu ditambahkan? Nenek, kakak Chen. Shen Qingwan itu pada dasarnya seorang matre. Dia sama sekali tidak layak masuk ke keluarga Yan. Siapa yang suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Maaf, kakak Chen. Aku tadi terlalu buru-buru. Tapi Shen Qingwan, dia itu seorang matre. Dia masuk keluarga Yan demi uang. Aku punya bukti. Rumah ini cuma 200 meter persegi, luasnya kecil. Kalian dengar, rumah 200 meter persegi aja dibilang kecil. Shen Qingwan, dia itu matre dan serakah. Ini sudah keterlaluan. Shen Qingwan, sudah kubilang kamu habis. Nenek, Qingwan pasti tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Pasti dia. Maksudku, kamu yang keterlaluan. Ah, aku? Apa isi hati istrimu sendiri? Kamu saja tidak tahu. Dia bilang rumahnya kecil. Ya sudah, rumah besar di pusat kota kasih saja padanya. Sebagai rumah pernikahan kalian. Apa? Ah, Nenek, yang di pusat kota itu bukannya mau dibeli mitra? Ya, kita tidak jadi jual. Atau, beli lagi dengan harga lebih tinggi. Beli lagi? Asal Wan Wan suka, Nenek akan kasih padanya. Nenek, bagaimana bisa Nenek terlalu memanjakan Shen Qingwan? Dia jelas tidak pernah puas. Aku tidak memanjakannya. Masa harus memanjakan kamu? Xiao Chen, besok ajak Wan Wan lihat rumah. Baik. Ya, repot-repot pembantulah yang bersih-bersih. Fu, asisten. Ku dengar dari Yichen minggu depan adalah pernikahan kita. Tolong pesankan untuk Nenek Yan 1 set perhiasan. Nanti. Aku ingin Nenek memakai perhiasan yang kuberi. Aha. Nenek. Ini perhiasan untuk Nenek. Nanti saat aku dan Xiao Chen menikah. Nenek pakai ini ya. Cantik sekali. Terima kasih Wan Wan.
Nenek, perhiasan dari Shen Qingwan itu palsu. Yang asli ada padaku. Mustahil. Aku minta Fu yang memesannya. Fu mana mungkin salah beli. Kau masih mau mengelak. Hari itu aku jelas dengar. Kau bilang ke Fu, suruh dia beli yang palsu untuk menipu nenek. Aku tidak. Apa bukti kau? Kau tidak bilang. Lalu apa buktimu kalau perhiasanku palsu? Mudah saja. Perhiasan ini model terbaru dari Master Alice. Hanya satu di dunia. Di mutiara pertama terukir bunga lilac. Entah yang kau beli ini ada atau tidak. Lihatlah, Shen Qingwan. Yang kamu punya palsu. Milikku yang asli. Tidak mungkin. Apa? Asisten Fu tertipu. Atau dia salah beli? Untung aku sudah menukar 2 kalung itu menukarnya. Shen Qingwan. Kali ini kamu benar-benar akan dibenci oleh Nyonya Tuayan. Jelas kamu punya niat buruk. Membeli barang palsu untuk nenek. Dan ingin menyalahkan asisten Fu. Nenek, kamu kan terhormat. Tentu harus pakai yang asli. Baru pantas dengan status dan posisimu. Ini hadiah dariku untukmu, terimalah. Kamu sungguh perhatian. Tapi aku merasa aneh. Bukankah keluarga musuh bangkrut? Kamu dari mana dapat uang untuk membeli kalung semahal ini? Begini, Nenek. Dulu sebelum keluarga Su bangkrut, aku sering menabung dan berinvestasi. Dan tidak pernah boros. Jadi meskipun sekarang bangkrut kalung ini aku masih mampu membelinya. Oh. Kamu memang anak yang bisa bertahan. Kalung ini aku terima. Kamu boleh pergi. Nenek. Shen Qingwan membeli barang palsu untukmu. Kamu membiarkannya begitu saja? Oh iya. Wan, kenapa kamu memberiku barang palsu? Nenek. Aku benar-benar tidak tahu perhiasan ini palsu. Nenek. Qingwan tidak mungkin menipu. Dia. Kamu diam. Wan, aku tanya kamu. Apa kamu tidak punya uang, jadi tidak beli yang asli? Tidak punya uang. Minta sama nenek. Aku. Kemari. Ini 5 juta. Ambil aja buat jajan. Ini. Nenek. 5 juta mana cukup? 10 juta dari suami. Pakai sesuka hatimu. Aku. Hei bukan. Kalian. Wan, kita sehari-hari ya. Kerja keras. Gaji juga rendah. Pekerjaan itu jangan dilanjutkan. Nanti grup Yan akan diserahkan padamu. Apa? Boleh nenek. Begitu aku bisa lebih santai. Oh iya. Di pusat kota ada beberapa rumah. Juga milik kita. Nanti aku juga akan berikan padamu. Saat tidak ada kerjaan. Cuma narik sewa aja. Terima kasih ya. Apa maksud kalian? Dia membeli barang palsu untuk Nyonya Tua. Ini mempermalukan Nyonya Tua. Bukankah seharusnya kalian mengusirnya? Wan adalah calon menantu yang kupilih. Apapun yang dia beri, aku suka. Sedangkan yang tidak kupilih, meskipun memberi barang asli, aku malas memakainya. Sudah selesai bicara. Kamu boleh pergi. Yi Chen. Kamu bilang asisten Fu mana mungkin tertipu. Bagaimana kalau kita pergi ke toko itu tanyakan pada SPG-nya?
Wan biasanya pintar. Kenapa saat ini? Jadi tidak bisa paham? Itu karena Wan kita polos. Tidak seperti beberapa orang berpikiran dalam. Maksud kalian? Perhiasan ditukar oleh Su Yao? Tentu saja. Perhiasan desainer Master Alice harga awalnya mulai dari 5 juta. Su Yao sekarang putri bangkrut, dari mana dia punya uang sebanyak itu? Semahal itu? Nenek, kenapa kau begitu percaya bahwa yang kuberikan padamu adalah asli? Bagaimana kalau aku sengaja memberikanmu yang palsu dan menyimpan yang asli? Wan kita pasti tidak akan melakukan itu. Kapanpun nenek percaya padamu. Terima kasih, Nenek. Wan, gaun pengantin sudah kusuruh orang letakkan di ruang rias. Pernikahan ini pasti akan membuatmu menjadi pengantin tercantik di Jiangcheng. Wah, bukankah ini Shen Qingwan? Sayang, biarkan ku perkenalkan. Ini Shen Qingwan, dia yang dalam rumor pada hari pernikahan ditinggal suami. Yang ini pasti suamimu, kan? Song Sue, kita kan teman sekelas. Haruskah kamu begitu memojokkan? Ini bukan memojokkan, bukankah ini kenyataan? Dulu, kau kan bunga kampus sekolah kita? Peringkatmu juga 10 besar. Tapi apa gunanya? Wanita sekuat apapun, lebih baik cari pria baik untuk dinikahi. Ya. Mana aku seberuntung Song Sue. Kalau aku tidak salah ingat, setelah lulus kamu pulang mewarisi bisnis keluarga, kan? Dengan otak babi kamu. Bisnis keluarga kalian pasti sudah habis kamu hancurkan, kan? Kamu? Jangan iri. Waktu aku menikah dulu, ada mahar 200.000 plus 1 rumah di pusat kota. Kalian pasti belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? Memang. Belum pernah lihat yang sesedikit ini. Kamu cowok ini ngomong besar apa? Sebenarnya, ini semua seharusnya di pernikahan diberikan kepada pengantin wanita di depan umum. Tapi karena ini, terpaksa upacaranya dimajukan untuk menutup mulut kalian. Shen Qingwan, terima lamaran. 8 villa Huating, 8 Rolls Royce, 8 set perhiasan, dan mahar 80 juta. Semoga Nyonya Presiden di masa depan kaya raya. Langsung melamar di sini. Apa kamu? Apa Shen Qingwan kamu? Kamu adalah pengantin hari ini? Ini kan orang terkaya di Jiangcheng, pernikahan yang diadakan keluarga Yan? Benar. Wan adalah pengantinku. Sebulan yang lalu, aku kabur dari pernikahan. Maaf, Wan. Sekarang, aku memberinya kompensasi pernikahan yang megah. Kalian berdua, ada keberatan? Tidak. Aduh. Sebenarnya, Song Sue, kamu benar. Wanita sepintar apapun tidak sebaik menikah dengan baik. Sayangnya, aku dapat suami yang begitu baik. Membuat kalian kecewa. Mas, ke depannya kita rendah hati aja. Aku khawatir beberapa orang akan iri banget. Ayo. Shen Qingwan, selama aku ada, kamu jangan harap bisa menikah ini. Para tamu undangan dan teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir. Tuan Yan Yichen dan pernikahan Nona Shen Qingwan. Selanjutnya mari kita sambut masuknya mempelai pria. Dan selanjutnya, mari kita sambut masuknya mempelai wanita. Mana mempelai wanitanya? Ini. Jangan-jangan dia kabur? Nomor yang Anda tuju. Sementara tidak dapat dihubungi. Wan tidak akan kabur dari pernikahan untuk balas dendam padamu, kan? Apa Wan tidak kenapa-napa? Mas Chen. Di hari pernikahan, bagaimana bisa tanpa pengantin wanita? Aku yang akan menjadi pengantinmu. Aku akan menjadi pengantinmu. Bagaimana? Ada apa ini? Mungkin pengantinnya kabur, wanita ini langsung menyerobot ya? Kau bawa Wan kemana?
Kak Chen, kau salah paham aku, jelas Shen Qingwan sendiri yang ingin kabur. Aku tidak percaya Wan Wan tidak mungkin kabur. Kau bawa dia kemana? Kak Chen, apa yang kukatakan semuanya benar. Semuanya. Hari ini adalah pernikahan Kak Chen dan Shen Qingwan, tapi sayangnya, Shen Qingwan kabur. Aku dengar sendiri, Shen Qingwan di ruang rias sedang menelepon seseorang bilang sebulan yang lalu. Yan Yichen meninggalkannya di pernikahan. Kali ini, dia mau balas dendam. Aku tidak akan menikahi wanita yang belum pernah kulihat karena semua sudah hadir. Aku umumkan, pernikahan dibatalkan. Kau bersusah payah menjodohkanku dengan keluarga Yan. Tapi ternyata dia tidak menginginkanku. Mimpimu tentang keluarga kaya hancur. Cepat tangkap anak durhaka itu. Bahkan jika aku dipukul mati oleh Fas, aku tidak akan menikahi wanita ini. Aku bilang padamu. Hari ini meskipun tidak ada pengantin pria, kau harus tetap berdiri di panggung, dan upacara pernikahan harus selesai. Kalau mau berdiri, kau saja. Aku tidak tertarik. Apa? Wan Wan. Kau terlalu bodoh. Jika ini benar, mana muka keluarga Yan? Sepertinya pengantin ini sudah merencanakan sejak awal. Wan Wan, apa kau menerima lamaranku hanya untuk membalas dendam padaku? Tidak, Wan Wan tidak akan begitu. Kak Chen, mau kemana? Aku tidak percaya dia kabur. Aku akan mencarinya. Game. Buktinya sudah di depan mata, apalagi yang tidak kau percaya? Kak Chen, sekarang tamu sudah duduk di sini, apa kau ingin mereka melihat aib keluarga Yan? Menurutku, kaulah yang jadi bahan tertawaan. Aku lihat. Kamu yang jadi bahan tertawaan. Suyao. Pernikahanku. Belum saatnya kamu mengambil alih perhatian. Pengantin wanitanya datang. Cantik sekali. Berdiri di sana cocok dengan Presiden Yan. Kamu pikir dengan merusak gaun pengantinku, aku akan kehabisan akal. Aku bisa beli yang baru, kan? Bagaimana kamu bisa begitu cepat membelinya? Selalu punya rencana cadangan, jadi tidak panik saat terjadi sesuatu. Suami, maaf ya. Aku mencoba gaun pengantin sedikit terlambat. Tidak apa-apa. Waktunya pas. Aku kira pengantin wanitanya kabur. Ternyata si selingkuhan yang membuat ulah. Selingkuhan itu benar-benar tidak tahu malu. Berani membuat onar di pernikahan orang. Wan Wan, kamu tadi membuat nenek takut setengah mati. Suyao, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Tidak ada kamu di mata Yi Chen. Kamu keras kepala sampai menabrak tembok baru sadar. Sekarang kamu menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Shen Qingwan, apa bagusnya dirimu? Kenapa di mata kakak Chen hanya ada kamu? Sebelum kamu mengatakan itu, pikirkan dulu. Bagaimana cara membayar gaun pengantinku? Kamu merusak gaun pengantin haute coutureku. Senilai 2 juta. 2 juta? Kamu transfer. Atau tunai. 2 juta? Sekarang aku mana punya uang? Kak Yi Chen, maaf. Aku hanya hilaf sesaat. Sekarang aku benar-benar kehabisan jalan, aku sudah tidak punya uang. Kalau tidak mampu bayar, jangan berbuat jahat. Saat kau merusak gaun pengantin istriku, kenapa tidak berpikir akan kena karma? Karena tidak bisa bayar. Baiklah, kalau begitu, kita urus secara resmi. Panggil petugas. Bawa Suyao ke tim penegak hukum. Tidak bisa bayar. Kalau begitu, masuk saja dengan patuh untuk dihukum. Shen Qingwan, dasar wanita jahat, kau tidak akan senang. Sudah. Sekarang masalah sudah selesai. Pernikahan kita lanjutkan.
Wan, apa aku tidak sedang bermimpi? Kalau begitu, apa kau masih merasa sedang bermimpi? Dasar perawat kecil. Pukulannya keras sekali. Sejak kapan kau menyukaiku? Sejak pertama bertemu. Cinta pada pandangan pertama. Pertama kali. Kenapa? Aku jijik kalau dipakai orang lain. Hanya aku tidak tahu. Waktu itu sebenarnya, aku sudah bisa, secara sah, memiliki dirimu. Istri, kamu capek hamil ya? Ini semua untuk menyehatkan tubuhmu. Ini semua adalah pembantu yang khusus melindungimu. Selamat pagi, Nyonya. Mulai hari ini, makan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasimu, semua akan aku awasi ketat. Selain itu, Sudahlah. Aku ini hanya hamil, bukan mengandung bom. Masa kamu segugup itu? Tentu harus gugup dong. Wan, hamil itu capek. Ini semua hadiah untukmu. Terima kasih, Nenek. kenapa sudah disuntik bius? Kenapa dia masih kesakitan? Seandainya tahu, tidak akan kubiarkan King Wan melahirkan. Duduklah. Jangan mondar-mandir, kau membuatku pusing. Anak nakal, begitu mengganggu di perut istriku. Setelah kamu lahir, akan aku ajar kamu. Akan, Di mana keluarga pasien? ya, saya. Bagaimana istri saya? Bagaimana Wan kita? Selamat untuk kalian berdua, melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Bagus sekali.